Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seekor semut melihat setetes madu jatuh ke dahan kayu yang lapuk. Dia mencium aromanya dari jauh. Kemudian dia mulai mendekat. Dia tahu ini harum semerbak. Lalu kemudian dia mulai mencicipi manisnya. Kurang puas, akhirnya lebih mendekat. Akhirnya madu yang kental menarik kakinya satu persatu. Lama-lama kepalanya, akhirnya seluruh badannya masuk ke dalam madu. Mati dalam keinginan hawa nafsu yang tak terbatas. Berawal dari keinginan mencicipi, berakhir dengan kematian yang fatal. Semut-semut yang lain pun datang melakukan perbuatan yang sama, mencicipi, terjerumus, tenggelam, dan mati. Akhirnya puluhan semut mati dalam setetes madu. Kalau mati dalam setetes racun biasa, tapi mati dalam setetes madu merupakan tragedi yang luar biasa. Manusia diharapkan tidak seperti itu, maka dikatakan afala ta'qilun. Mengapa kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak berpikir? Afala tatadzakkarun. Mengapa kamu tidak ingat? Fadzakir, ingatkan orang lain. Inna fa'ati dzikra, karena mengingatkan itu bermanfaat. Faksusil qasasa, ceritakan tentang kisah-kisah mereka yang mati dalam setetes madu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mendengar kisah itu terbuka cakrawala berpikir mereka, sehingga tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Hanya keledai bodoh dan dungu yang terperosok dalam lubang yang sama dua kali. Tapi apa mau dikata, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kehidupan manusia, sejarah berulang, musim berganti, isi dunia itu ke itu saja. Dulu, ribuan tahun yang silam, ada seorang yang gagah perkasa, 400 tahun berkuasa di atas dunia, dari timur dan barat di bawah tapak kakinya. Sampai-sampai dia berkata, "Ailahun ghairi?" Adakah Tuhan selain aku? Dia tidak menantang Tuhan, tapi dia berkata, adakah Tuhan selain aku? Allah menghinakan dia dengan cara yang paling hina. Tiba-tiba kepalanya sakit luar biasa karena seekor nyamuk masuk ke dalam lubang hidungnya.
Dia pukulkan kepalanya ke dinding, ke tiang. Sakitnya semakin parah. Akhirnya dia ambil palu godam, dia pukul kepalanya. Sakit itu tidak hilang, nyawanya lah yang melayang. Akhirnya dia mati. Namrus namanya, Nebukadnezar kata mereka. Dia tertulis sebagai sejarah manusia yang mati dalam setetes madu kekuasaan. Hari berganti, musim berubah, perbuatan yang sama diikuti lagi dari belahan dunia. Afrika Utara, Mesir, negeri itu bernama, lagi-lagi menantang. Mana Tuhan? Yudzabbihuna abna'ahum, anak laki-laki dia sembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dia biarkan hidup. Apa yang terjadi? Akhirnya dia pun mati juga dalam setetes madu kekuasaan. Fir'aun, dia berkata, hari berganti, musim berubah, manusia tak mengambil pelajaran. Itu juga yang terjadi. Sesungguhnya memang layak dia disebut sebagai manusia. Diambil dari kata nasya, lupa, tak ingat dari mana dia datang. Dia diciptakan mimmaniyyin yumna, dari air yang hina. Setelah itu dia tegak merangkak, lemah, pandangan matanya sejengkal, kakinya bergetar, merangkak dia jatuh, tegak dia sempoyongan. Tapi begitu dia mulai bertenaga, dia angkuh dan sombong, padahal dia hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi angkuhnya luar biasa. Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdih. Ketika petir menggelegar, manusia berkata, Maha suci Allah, yang planet-planet pun bertasbih mengagungkannya. Malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami akan mengagungkanmu, kami akan memuliakanmu, kami akan mensucikanmu. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu, kamu tak tahu. Biarlah ini menjadi rahasiaku. Makhluk itu pun diciptakan, makhluk yang amat sombong, angkuh dan luar biasa. Padahal dia hanya kecil, tak punya apa-apa. Dia tegak berdiri, padahal terdiri dari tulang belulang, daging, lemak, sumsum, kuku, bulu, otak. Jantungnya berdetak karena kudrat dan iradat Allah. Nafasnya berhembus karena pinjaman paru-paru dari Allah. Dia bisa tegak berdiri karena otaknya stabil. Sedikit saja demam panas, dia langsung terbaring kaku. Tapi memang manusia angkuh dan sombong. Akhirnya dia berjalan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Kenapa dia tidak sanggup untuk membinasakan aku? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku lebih mendahului murkaku. Azizun, Allah maha perkasa. Ghafur, tapi dia juga maha pengampun. Dibiarkannya makhluk yang sombong itu berjalan di atas muka buminya, menghirup udara miliknya, menghembuskan napas dengan paru-paru ciptaannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah, semua dia pinjamkan. Tapi manusia yang angkuh, yang sombong, yang merasa diri besar, takabur, tak pernah sadar akan itu semua. Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa, ditarik, disentapkan dalam satu tarikan, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, dengan wajah yang bermacam ragam, ekspresi kesakitan dan penuh penderitaan. Lalu kemudian rohnya keluar dari jasad. Semua malaikat-malaikat mencium bau busuk. Mereka bertanya, siapa dia? Dia adalah fulan, anak fulan, anak fulan.
Ibunya menyesal melahirkannya, ayahnya menyesal menjadi ayahnya, datuk nenek moyangnya disebut namanya. Apa mau dikata? Penyesalan tak lagi bermakna. La tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit tak dibukakan menerima rohnya, sampai Allah berkata, tuliskan dia menjadi penghuni sijjin, tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya singkat, baina sittina wa sab'in, antara 60 tahun 70 tahun, tapi penderitaannya luar biasa. Di alam barzakh 100 tahun, 1000 tahun, sampai malaikat meniupkan sangkakala. Lalu kemudian hari kiamat, barulah kemudian dia bangkit lepas dari azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Azab neraka ditampakkan di depan biji matanya pagi, petang, siang dan malam. Itulah mengapa orang beriman diminta sebelum salam berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Jauhkan aku dari azab neraka jahanam, jauhkan aku dari azab kubur. Penderitaan demi penderitaan terus datang silih berganti. Orang yang tak tahu berkata, kita antarkan dia ke tempat peristirahatan, padahal azab kubur, azab yang pertama, disusul dengan azab mahsyar, disusul dengan titian siratal mustaqim, puncaknya adalah neraka jahanam. Ketika dia dimasukkan, lalu kemudian malaikat bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun, apakah belum datang rasul? Sudah datang rasul, sudah datang wali-wali Allah, sudah datang pewaris para nabi, tapi kami tak pernah mau mendengar. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, andai kami mau berpikir sedetik saja, pasti kami akan selamat. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Apa mau dikata? Tulisan sudah ditetapkan. Ketika mereka melihat neraka jahanam menyala, pekikan teriakan azab terdengar di ujung telinga, mereka pun berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, biji mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi penyesalan, air mata darah menetes dari kelopak mata, tak dapat merubah keadaan. Itulah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala masih mengingatkan laki-laki yang baligh berakal dalam keadaan sehat walafiat, telinganya wajib mendengar wasiat takwa dari khatib, usikum wa nafsi bi taqwallah. Dengarkanlah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kaki pernah melangkah ke masjid, andai tangan pernah mengusap kepala anak yatim, andai akal pikiran pernah berpikir bagaimana menolong rumah Allah, bagaimana menolong agama Allah, bagaimana menolong yatim, fakir, miskin, du'afa, hamba Allah yang teraniaya, andai mata pernah menetes di tengah malam, ainani, dua biji mata, la yamassuhuman nar, yang tidak terkena jilatan api neraka, ainun bakat min khasyatillah, andai pernah terbangun di tengah malam lalu berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Andai lidah pernah berkata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, andai lidah pernah berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, andai lidah pernah berkata afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, andai lidah pernah dipakai untuk mendengarkan tausiah, khutbah, nasihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bil haq, andai tenggorokan pernah dipakai untuk menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, andai jabatan yang dititipkan di ujung jari telunjuk pernah dipakai untuk menolong agama Allah, tentulah hari itu dia akan menolong. Andai pernah dipakai untuk mewakafkan kitab Allah, Iqra'ul Quran,
bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang pernah membacanya, mewakafkannya, memberikan jabatannya, hartanya, kuasanya, suaranya, ilmunya untuk mencerahkan hamba Allah di atas muka bumi Allah, menolong agama Allah. Tapi tak satu pun dari anggota tubuh itu dapat menolong. Maka dikatakan dalam doa Nabi, mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, jadikan pendengaran kami, pandangan mata kami, tenaga yang kau titipkan pada tubuh kami menjadi nikmat. Jangan jadikan dia sebagai azab ya Allah. Sakit bukan azab, karena sakit boleh jadi menghapuskan segala silap salah dan dosa. Susah bukan azab, boleh jadi kesusahan membuat orang taubat, kembali ke pangkal jalan, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Azab adalah ketika badan sehat tapi tidak ingat untuk beribadah. Azab adalah ketika harta banyak tapi tak pernah terpikir untuk menolong agama Allah. Azab adalah ketika kekuasaan ada di ujung tangan tapi tak pernah dipakai untuk menegakkan agama Allah. Itulah azab di atas azab, karena dia akan ditanya di soal, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar ujung tombak, sebesar ujung mata pisau, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang legam di tengah malam akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membela saat itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun akan lari, wa ummihi, ibu kandung, wa abi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri, wa bani, anak-anak dibesarkan, disekolahkan, dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, kaki jadi kepala, kepala menjadi kaki, untuk membesarkannya, untuk menyekolahkannya. Tapi ketika menghadap Allah, mereka pun tak dapat menolong. Yang hanya bisa menolong adalah ayyukum ahsanu amala, hanya amal-amal soleh yang bisa menolong di hadapan Allah. Yauma, pada hari itu, la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak bermanfaat, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, bersih dari hasad, bersih dari dendam kesumat, bersih dari sifat ujub, bersih dari angkuh, bersih dari merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia, lebih berkuasa, lebih berharta. Semuanya dia tundukkan di hadapan Allah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada angkuh walaupun sebesar ujung rambut, tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari berganti, musim berubah, waktu yang sudah ditentukan sampai dalam hitungan detik. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Mata yang terang benderang mulai melihat ruh keluar, terbuka kelopak biji mata, ternganga mulut, ruh pun dicabut. Akhirnya semua hanya sekedar menjadi mimpi dan kenangan semata. Mimpi menjadi orang kaya, mimpi menjadi penguasa, mimpi menjadi orang yang disanjung dan dimuliakan. Pada akhirnya tetap juga akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semua akan mengiring, semua akan bersedih, semua akan menangis. Yatsba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi ke liang lahat ada 3. Maluhu, hartanya, kendaraan yang dia beli dengan tetes peluh keringat dan air mata. Harta benda ikut mengiring sampai ke tempat parkir taman pemakaman umum. Sahabat, kerabat, handai tolan, anak menantu, kawan sejawat ikut mengiring, menangis mereka sejenak. Setelah itu mereka pun akan pulang ke rumah. Yang ingat, kalau pernah anak disekolahkan ke pondok pesantren menghafal Quran, di tengah malam dia terjaga, dia sholat tahajud, dipandangnya gambar wajah ayahnya di tepi dinding, gambar mulai lusuh,
Di saat itu dia pun mengangkat tangan dan berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menetes air mata, di ujung kelopak jatuh ke bibirnya. Sayup-sayup dia berkata, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur ayahku salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur ibuku salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Tapi apa mau dikata, dia tak pernah diajar agama, dia tak tahu bagaimana cara mendoakan orang tua, dia tak tahu bersedekah, dia tak tahu sholat malam. Yang dia tahu, kalau sayang adalah hadiah, kalau sayang jalan-jalan, kalau sayang kendaraan, kalau sayang gadget. Kalau tidak ada hadiah, tidak sayang. Sayang kita membinasakan mereka, sayang kita menjerumuskan mereka. Mestinya kita berkata, Rabbi habli minas salihin. Silakan hidup dengan cara apapun, isma syi'ta fa innaka mayyit. Tapi ingat, pada akhirnya kau akan mati. Kau akan digiring ke liang lahat, kau akan dibalut dengan kain kafan, kau akan ditinggalkan. Hidungmu akan menempel dengan dinding liang kubur yang tidak bersemen apalagi berkeramik. Kau akan ditimbun, kuburmu akan diinjak, dipadatkan. Mereka semua akan pulang ke rumah, rumah yang kau bangun bagaikan istana, kendaraan yang mahal, keluarga. Mereka semua akan berebut harta warisan. Datang sendiri, kembali pun sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.